Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 869 ya. Bapak Pendeta Dr. Andris akan mendampingi saya membacakan pertanyaan-pertanyaan ini dan mendiskusikan jika ada yang perlu didiskusikan. Silakan Pak Andris. Baik Pak, perempuan 38 tahun menikah, satu anak, Amerika. Di Amerika. Ya. Betul ya? Amerika Pak. Oke. Shalom Pak Eras yang saya kasihi. Saya jemaat GSKI Kelapa Gading, namun sejak tahun 2022 saya menetap di luar negeri di Amerika karena saya menikah. Namun sampai sekarang tiap ada kesempatan saya selalu mengikuti ibadah GSKI Rehoboth melalui streaming YouTube truth.id. Begini Pak Eras, sorry sebelumnya kalau tulisan saya cukup panjang. Saya mau bertanya Pak, apakah salah kalau saya hanya ingin satu orang anak saja? Sementara itu, suami, mertua, dan ipar cukup memaksa saya untuk punya anak lagi. For your information, Pak, saya baru melahirkan 5 bulan lalu. Anak saya perempuan dan mertua saya ini Chinese Jakarta yang punya pemikiran kolot. Jadi mereka berpikir harus ada cucu laki-laki sebagai penerus marga. Karena suami saya anak laki-laki satu-satunya. Saya tinggal bersama mertua. Ada beberapa pertimbangan kenapa saya hanya ingin satu anak saja. 1. Saya trauma dengan sakit melahirkan. Karena kemarin saya melahirkan secara normal tanpa epidural. Itu juga mertua dan ipar saya selalu bilang ke saya, nggak perlu epidural. Nanti efek jangka panjangnya lah, beginilah, begitulah. Karena mereka semua waktu melahirkan juga tanpa epidural. Jadi saya merasa mereka cukup mengatur dan ikut campur. Untung saya bisa bertahan hidup karena sakit yang luar biasa itu. Alasan kedua, saya juga sudah cukup berumur. Tahun depan saya 39 tahun. Saya baru tahu kalau punya anak itu lelah sekali. Tengah malam harus bangun untuk menyusui dan lain-lain. Dan faktor cuaca 4 musim di sini Pak. Kadang tubuh saya masih belum bisa beradaptasi. Jadi saya sering tidak enak badan. Ketiga, fase hidup saya yang cukup cepat. Jadi selama 37 tahun saya lahir dan besar di Jakarta. Selama itu pula saya tidak pernah punya pacar. Tapi saya sudah cukup lama mengenal suami saya ini sejak tahun 2004 dan 2020 kita sempat dekat lagi melalui hubungan jarak jauh. Lalu 2021 saya tunangan, 2022 menikah dan pindah ke Amerika, 2023 melahirkan. Jadi kadang saya merasa kaget Pak dengan perubahan yang cukup drastis di fase hidup saya ini. Begitu tinggal di negara 4 musim ini, hidup bareng suami dan mertua yang belum kita tahu benar sifat aslinya. Karena ya hubungan jarak jauh tersebut. Kadang saya juga merasa gaya hidup keluarga saya dengan gaya hidup keluarga cukup berbeda. Keempat, mereka beralasan kasihan anak cuma satu, nanti tidak ada temannya kesepian di hari tua. Saya juga anak tunggal, memang kadangkala ada perasaan seperti itu. Tapi menurut saya itu hanya alasan karena mereka ingin cucu laki-laki. Saya juga berpikir punya saudara kandung bukan jaminan akan lebih bahagia karena tetap saja tidak bisa berharap dan mengandalkan manusia. Memang mertua saya cukup baik. Mereka juga membantu merawat saya setelah melahirkan seperti memasak dan menjaga anak saya. Tapi tetap saja sebaik-baiknya mertua ada saja hal-hal yang kurang cocok dengan saya. Salah satunya gaya hidup yang berbeda dan perbedaan cara pandang akan suatu hal. Saya sudah sering bilang kepada mereka kalau saya tidak mau punya anak lagi. Tapi mereka tetap saja masih suka membahas soal itu. Saya kadang kesal Pak. Mertua sering bilang sekali dia masih hidup dan bisa bantu urus, saya disuruh punya anak lagi. Memang hamil itu enak apa? Melahirkan juga sakit sekali. Merawat anak juga memang tidak lelah apa? Semua juga pada akhirnya jadi tanggung jawab suami dan saya. Bukan mereka. Mungkin saya mengalami depresi postpartum setelah juga melahirkan. Namun saya tetap mengasihi dan menghargai mereka sebagai orang tua dari suami saya. Saya bersyukur sudah cukup lama mengenal kebenaran ajaran Pak Eras bahwa semua bisa dilewati dan tetap berusaha untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya rindu sekali nanti bisa melakukan penyerahan anak di GSKI Rehoboth. Doakan ya Pak. Semoga surat-surat saya bisa segera selesai, jadi saya bisa kembali pulang ke Jakarta. Jadi begitu Pak Eras, mohon pencerahannya.
Apakah cara pikir saya salah? Dan saya sebaiknya bagaimana menghadapi pergumulan saya ini? Maaf karena tulisan saya panjang sekali. Sehat selalu dan panjang umur untuk Pak Eras. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai pelayanan, serta melindungi dimanapun Bapak sekeluarga berada. Amin. Terima kasih Tuhan. Soal trauma melahirkan tanpa anestesi epidural itu artinya teknik anestesi regional yang membuat atau mengurangi rasa sakit. Oke. Ada hal-hal yang kita harus selesaikan cepat. Ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan cepat. Jadi mengenai masalah nanti kamu punya anak atau tidak, lebih baik kamu hold. Kamu sudah bilang tidak kan? Kamu jangan ulangi lagi bilang tidak. Kamu diam. Kamu menunggu waktu, lihat perjalanan hidup. Keadaan itu bisa berubah setiap saat. Bisa. Surat-surat kamu nanti balik lengkap, kamu balik ke Jakarta, udah beda situasinya. Mertuamu meninggal, itu udah berubah keadaan. Atau hal yang lain. Jadi kamu harus percaya adanya kontrol dan kendali Tuhan yang sempurna. Yang penting kamu mengikuti firman Tuhan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi apakah kamu punya anak lagi atau tidak, untuk kemuliaan Allah. Ya, kalau kamu takut melahirkan, ya nanti bisa pakai sesar. Bisa. Saya sudah ketemu orang-orang yang sesar, ya nyatanya bisa menjalani hidup. Memang ada mitos atau mungkin benar, karena saya bukan dokter, yang kalau tidak melalui proses persalinan yang wajar ada dampak. Saya kira itu ada benarnya, tapi dampaknya tidak membuat orang kehilangan kesempatan hidup terus menderita panjang loh. Ada, tapi tidak signifikan rasanya. Tentu saya sudah menyaksikan berulang-ulang hal ini. Jadi kamu jangan pikirkan nanti, ini yang membuat kamu nanti jadi stres. Kamu nanti bagaimana lah gitu. Nanti gimana lah. Jangan kau pikirkan. Sekarang yang kau pikirkan bagaimana mengurus anakmu, menjaga kesehatan tubuhmu juga, ya. Kamu dipanggil Tuhan, saya nggak mengharapkan kamu meninggal dunia. Itu udah selesai. Karena mesti kau mikir nanti bagaimana. Kau bisa melewati hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun. Itu sudah indah. Sambil menunggu anakmu besar. Percayalah. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu intim dengan Tuhan, prinsipmu, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah, kamu jadi ringan. Soal nanti punya anak lagi atau hamil atau tidak, nanti urusan belakangan. Ya, minta hikmat Tuhan untuk mengantisipasi keadaan ini. Oke, jelas? Cukup ya? Oke, Tuhan berkati. Ingat ya, kamu harus menghormati orang tua, mertuamu. Mertuamu orang baik. Ya, tidak banyak mertua baik seperti mertuamu. Walau tentu dengan tinggal di Amerika, perbedaan latar belakang, sama-sama tinggal di Indonesia saja bisa memiliki perbedaan latar belakang yang itu bisa berjenjang atau ada kesenjangan. Apalagi dia sudah tinggal di Amerika. Lewati saja, nak. Ya, Tuhan berkati. Baik, selanjutnya laki-laki 47 tahun menikah di Jakarta. Ya. Ini berkenaan dengan usaha. Saya bekerja sebagai karyawan. Saya, istri, dan anak saya tinggal dalam satu rumah dengan kakak ipar. Usaha kakak ipar bisa dikatakan bangkrut karena terjerat hutang bank, sertifikat rumah jadi jaminan. Tidak cukup di situ saja, masih ada pinjaman gadai, pinjaman online, koperasi, dan pinjaman ke teman-temannya. Untuk bantu perekonomian dalam rumah tangga saya, maka saya beli usaha kuliner, warteg. Sertifikat rumah saya jaminkan di BRI. Warteg sistem bagi hasil 50-50. Yang jadi persoalan, kami gonta-ganti pengelola sudah 4 kali. Sebab yang pertama pengelola sering korupsi uang belanja. Misalkan wortel 1 kilo 12.000, yang dicatat 15.000. Ya, begitu kamu tulis warteg kerjasama, lalu asosiasi saya langsung kepada
Jika bisnis makan tidak ditangani sendiri, bermasalah. Itu langsung pikiran saya. Bisnis makanan tidak dikelola sendiri, bermasalah. Terus. Kedua, pengelola ada yang kabur dengan alasan pinjam uang modal, padahal tidak bisa kembalikan. Ketiga, ada juga yang sudah diberi uang belanja dan sembako, namun berasa sepi dan tidak bisa diteruskan. Saat ini saya sudah kehabisan modal dan putus asa untuk mencari pengelola baru. Omset per hari bisa 400 sampai 600, kadang bisa 900 ribu. Tetapi karena mengingat ini semua pakai uang bank, saya ingin bangkit lagi untuk membenahi manajemennya. Jadi intinya semua di pengelola. Demikian pertanyaan saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya harus mengatakan kalau bisnis uang, bisnis makanan harus ditungguin. Atau paling tidak orang keluarga yang sangat bisa dipercaya. Sangat bisa dipercaya. Kalau tidak, seperti ini masalahnya. Sebenarnya kalau kamu punya semacam warteg bisa 900 ribu per hari, itu sudah bisa lumayan. Sangat lumayan. Benar. Bisnis makanan tidak bisa cepat. Perlu waktu panjang sampai punya langganan. Kalau diserahkan ke pengelola, ngeri. Ya, ngeri. Orang mau saja. Kalau nggak ada pekerjaan lalu suruh mengelola, mau saja. Tapi dalam prakteknya dia bisa tidak serius, dia bisa melihat tidak ada masa depan di situ sehingga dia tidak punya drive untuk memajukan, yang rugi kamu. Jadi sebaiknya kalau memang tidak punya orang kepercayaan yang memang ada di bidangnya dan jujur, jangan bikin. Nah, tapi sementara kamu udah hutang di bank, ini jadi masalah. Jadi kamu pikirkan baik-baik membuka usaha seperti ini. Ya. Kalau kamu utang di bank, mungkin di rescheduling lagi pembayaran. Bisa diperlama supaya kamu bisa mengansur melalui pekerjaan yang kamu miliki hari ini. Ya, oke, terus. Selanjutnya laki-laki 32 tahun, Katolik, menikah belum memiliki anak. Ya. Terima kasih Pak Eras untuk khotbah dan pelajarannya selama ini. Sangat mengubah hidupku dan semakin sadar akan kebenaran yang sesungguhnya. Jika saya tidak pernah bertemu dengan Pak Eras, walau cuma melalui Truth ID di YouTube, pastilah saya semakin tersesat dan terhilang dari muka Allah Bapa, karena tidak ada yang mampu mengajar kebenaran sebagus Pak Eras dan pendeta rekan lainnya yang ada di Truth ID. Apakah saya akan masuk neraka setelah mengenal kebenaran yang sesungguhnya? Karena selama hidup tidak mampu menyelamatkan satu orang pun untuk ikut bertekun dalam mengerjakan keselamatan. Jadi begini masalahnya. Kamu tuh tidak tahu kamu menyelamatkan orang atau tidak. Satu. Yang kedua, Tuhan yang menyelamatkan, bukan kita. Yang penting hidupmu baik, kamu jadi kesaksian. Kamu bisa jadi kesaksian bagi satu orang yang hari ini tidak bertobat, 10 tahun lagi bertobat karena kamu. Jadi kalau hidupmu benar, itu otomatis kamu jadi berkat. Pasti menyelamatkan orang. Tuhan berkata kamu terang dunia, itu bukan berarti kamu nyala ya. Kamu harus bersinar ya. Bukan. Kamu harus berkeadaan bersinar, otomatis akan menyinari orang. Kamu garam dunia, tidak ada kalimat asinkan ya. Tapi kamu harus berkeadaan sebagai garam, otomatis mengasinkan orang. Terus. Karena setelah saya pahami melihat perjuangan para tokoh perjanjian baru dan amanat Tuhan Yesus, bahwa tugas pokok kita salah satunya adalah mengajak atau menyelamatkan sesama yang lain yang belum mengenal kebenaran. Dalam prosesnya menjadi orang yang hidup kudus, saya berusaha untuk berbagi cuplikan video Pak Eras dan kutipan renungan yang Pak Eras tulis, serta berdialog mengenai Alkitab dengan keluarga atau teman lainnya supaya mereka tertarik dan mau ikut belajar di Truth ID. Bagus, ini sudah langkah yang bagus. Tapi yang penting kelakuanmu harus sangat baik, bukan baik. Sangat baik, dan itu yang akan mengubah manusia lain. Terus. Suatu hari saya sadari ternyata semua usaha saya sia-sia. Mungkin karena latar belakang ekonomi saya jauh di bawah dari teman-teman. Dan pendidikan saya cuma SMK karena kondisi ekonomi keluarga jadi tidak bisa kuliah. Sedangkan semua teman dan kenalan saya adalah orang yang sukses dalam karir dan berpendidikan tinggi. Tidak semua orang berpendidikan tinggi itu sukses.
Dan tidak semua orang yang tidak berpendidikan itu miskin. Jangan berpikir dangkal. Kalau kamu berjuang, kamu bisa hidup dalam kelimpahan materi untuk kemuliaan Allah. Bukannya cukup berlebihan. Kamu harus optimis, Tuhan punya banyak jalan. Terus. Saya jadi malu berbagi kebenaran, tapi hidupku tidak lebih baik dari sudut pandang mereka. Ya, yang penting hidup kamu itu baik. Kalau sementara waktu kamu dipandang kurang baik dari sudut pandang mereka, diam saja. Ya, waktu akan menunjukkan bahwa kamu yang bergaul dengan Allah lebih unggul. Terus. Sejak itu saya berhenti men-share kebenaran. Nggak boleh yang ini. Kau harus tetap men-share kebenaran. Jangan melihat keadaanmu bagaimana. Minder kamu. Kamu tahu nggak, minder itu cara sombong yang lain. Kesombongan dengan cara lain itu minder. Kenapa orang minder? Karena dia sombong. Dia mau bernilai. Karena dianggap tidak bernilai lalu jadi rendah diri. Itu salah. Terus. Saya cuma berfokus pada diri sendiri, berdoa, baca firman Tuhan, dan mendengarkan khotbah dan pelajaran logos, serta materi lain di Truth ID. Istriku juga tidak terlalu peduli dengan hal-hal rohani. Dia mendengarkan, dia mungkin mengerti, tapi tidak terlihat perubahan hidupnya. Pernah satu kali saya membahas kebenaran dengan orang tua yang sudah melekat erat dengan budaya dan tradisi. Waktu itu saya mau katakan sesembahan untuk adat tidak lebih penting dari berdoa kepada Allah Bapa. Saya langsung dimarahi habis-habisan dan dicap durhaka. Iya, begini. Hati-hati kalau kita bicara. Apalagi tradisi orang tua. Jangan membicarakan hal yang itu bisa menimbulkan resistensi atau penolakan. Perbuatan kita itu lebih keras suaranya. Lebih baik jadi kesaksian lewat perbuatan daripada lewat percakapan. Terus. Karena saya sadari orang tua saya terlalu mementingkan urusan adat istiadat yang bersifat tahyul dan berhala dibanding memperkarakan keselamatan. Mereka lebih takut mengusik dewa kekayaan, dewa lain atau leluhur dibanding takut pada Allah Bapa. Ya, kamu tidak boleh mengenakan ukuran badanmu, ukuran bajumu, ukuran pikiranmu ke orang lain. Terus. Sejak itu saya tidak mau lagi membahas Alkitab dengan orang tua saya dan kepada kenalan lainnya. Tuhan Yesus saja belajar hingga usia 30-an tahun baru mulai mengajar. Apalagi saya cuma lulusan SMK. Iya, jangan sebut lagi cuma lulusan SMK ya. Karena Tuhan tidak melihat keadaan itu untuk memakai seseorang. Terus? Siapalah sudi mendengarkan saya berdialog yang bukan siapa-siapa. Apakah salah jika saya cuma berfokus pada pembenahan diri, menyalipkan daging dan hidup kudus serta berbuat baik kepada sesama saja? Tentu jika ada yang mau membahas kebenaran, saya pasti akan meresponi. Lagi pula jika saya mencontohi dalam perbuatan, orang tua saya dan kenalan tetap saja menganggap itu hasil didikan orang tua, bukan karena mendengar Truth ID. Bahkan jika saya terlihat lebih rajin dalam berdoa, pasti saya dicap fanatik, bukan karena sedang menerapkan hidup kudus. Kamu jangan mikir-mikir yang begitu. Kamu itu masih pengen punya nilai di mata manusia. Apakah kebaikanmu dipandang karena orang tua, ya atau bukan? Terserah. Tapi kamu bertumbuh terus. Yang satu kali sesuai firman Tuhan, pelita yang nyala tidak akan ditutup gantang, akan dibuat terang. Jangan mendesain hidupmu, biar Tuhan yang mendesain. Yang penting kamu tadi fokus diri untuk hidup benar, ya itu saja. Terus? Saya takut jika mati malah masuk neraka, karena tidak menyelamatkan satu orang pun. Oh enggak begitu, enggak ada ayatnya. Karena enggak menyelamatkan satu orang masuk neraka, enggak. Tapi kalau kamu jahat, tidak akan masuk surga. Tapi kalau kamu baik, apalagi kamu makin sempurna seperti Bapa, pasti kau menyelamatkan orang. Terus. Apalagi yang namanya ikut memerintah di kerajaan Allah. Berarti harus punya skill untuk membimbing sesama. Jika di dunia gagal, mana mungkin diterima dalam kerajaan masih muda, surga. masih mengembangkan skill, bisa. Nah, kenapa kamu jadi begini pesimis? Jangan. Ikuti khotbahnya Om Eras terus, nanti kamu akan punya drive yang lebih lagi, ya. Oke. Setan ini merusak pikirannya. Kamu cuma SMK, kamu bodoh. Jangan dengarkan itu. Terus. Dan tentu saya tidak bisa menjadi anggota masyarakat karena saya sudah mendengarkan kebenaran yang murni dari Pak Eras. Jadi mempunyai kewajiban masuk kerajaan surga atau masuk neraka. Begitu bukan?
Kamu masih berpotensi menjadi perwira tinggi di kerajaan surga. Ya, jadi kamu tidak usah minder. Mulai sekarang ikut Om Eras doa pagi, sering atau lebih banyak mendengar khotbah saya, maka cara berpikirmu akan diubah. Teruskan. Yang lain. Ya. Yang berikutnya. Laki-laki 52 tahun menikah Pangkal Pinang. Ya. Yang saya hormati Bapak hamba Tuhan Erastus Sabdono. Sebenarnya saya enggan mempertanyakan ini, tapi selalu bergejolak di hati. Maafkan saya kalau kurang pantas dengan pertanyaan ini. Sejak saya bisa berdoa dari dulu, sebelum saya dengar logos dari pengajaran Bapak, ada dua pribadi, Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus di dalam penghayatan saya. Cuma yang bisa saya jangkau Tuhan Yesus Kristus karena dalam Alkitab dia tampil sebagai pelaku manusia. Apalagi dia mengalami siksaan keji secara fisik dan bisa kita menghayati betapa sakitnya dirasakan Tuhan Yesus. Ada sebuah pengalaman saya ketika anak saya sakit. Saat itu kalau bisa penyakit itu pindah kepada saya, akibat saya tidak mau melihat anak kesakitan. Sementara Yahweh tega melihat Yesus Kristus tersakiti. Maka sampai sekarang pun kalau saya berdoa masih lebih fokus berdoa kepada Yesus karena dia lebih tampil dalam sejarah Alkitab dan bisa dirasakan. Dalam suatu kesempatan pernah dalam doa saya, biar Tuhan Yesus saja menyampaikan kepada Bapak Yahweh permohonan saya karena saya merasa tidak pantas bypass atau langsung. Seolah-olah melangkahi Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Yahweh. Mohon pencerahan Pak, apakah saya salah atau tidak? Kiranya sehat selalu. Oh ya Pak, kalau sudah dijawab tolong dibalas ya Pak, supaya kita tahu episode berapa dijawab Tuhan Yesus. Ya udah tahu itu. Begini. Sebenarnya sentral tujuan doa itu Allah Bapa. Yesus pun berkata, mintalah, aku mintakan kepada Bapa. Karena Bapa yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan. Biasakan berdialog dengan Allah Bapa seperti tokoh-tokoh Alkitab, bahkan seperti Yesus sendiri. Tetapi kita juga memiliki waktu atau ruangan kita dialog dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Pak? Ini tidak bisa dipecahkan dengan perkataan. Harus saudara alami. Allah itu hidup, Bapa itu hidup yang menjadi tujuan doa kita. Tapi kita tidak akan bisa menjangkau Bapa tanpa Tuhan Yesus. Yesus juru syafaat kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Bapa, tentu karena kita memiliki Yesus sebagai juru syafaat. Kalau kita dialog dengan Tuhan Yesus, tentu tidak salah. Tetapi sekali lagi, pusat sentral tujuan doa kita itu Allah Bapa. Mungkin bagi kita yang lama Trinitarian sulit. Tapi lama-lama kita bisa mengerti dan mengalami kenyataan Allah yang hidup itu. Ya, terus apalagi yang dikehendaki dia? Itu saja Pak. Itu saja ya. Coba belajar berdoa. Ikut saya berdoa kalau tiap pagi jam 5 Anda akan tahu bagaimana berdoa itu. Jam 5 pagi setiap hari. Ya. Tadi ada satu kalimat Bapak tega menyakiti anaknya di kayu salib. Itu keputusan Yesus. Kalau Yesus nolak, Bapak nggak paksa kok. Tapi Yesus melakukan itu demi keselamatan kita. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus taat sampai mati, Bapak membangkitkannya dan memberikan kuasa di surga di bumi kepada Yesus. Bapak itu punya tatanan, tidak bisa memberi gratis. Harus ada pengorbanan, tingkat kesempurnaan baru Bapak berikan. Itu tatanannya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari Manado, 60 tahun. Selamat malam, baru saja saya mendengar khotbah ini. Sungguh saya sangat senang sekali karena pas dengan kehidupan saya sekarang, yaitu menjadi kekasih Tuhan Yesus. Karena keinginan dunia sudah mati total. Yang ada di pikiran saya hanya memikirkan Kristus. Memikirkan hal-hal sorga dan setiap saat mencari wajah Allah. Oh puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Eras, kita satu roh dalam Tuhan. Saya dari Manado, Kota Bitung, Sulawesi Utara, umur 60 tahun. Saya selalu berdoa, Tuhan sehat-sehatkan Pak Pendeta supaya kita setiap hari bisa mendengar khotbah dari suara Roh Kudus. Puji Tuhan.
Terima kasih Pak untuk dukungannya. Saya akan mengingat Bapak dari Bitung, Manado, mendoakan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, teruskan. Selanjutnya perempuan 13 tahun, pelajar Palangkaraya. Remaja ya. Iya. Shalom, Pak Eras. Saya ingin kembali bertanya. Saya sebenarnya sangat ingin mengikuti doa pagi setiap hari. Tetapi karena berhubung handphone saya hanya tidak boleh digunakan untuk hari-hari biasa, saya kadang hanya bisa mengikuti doa pagi pada hari Sabtu atau Minggu. Bagaimana semestinya? Mestinya ya bilang mama. Kalau pagi jam 5 sampai jam 6 saya pakai. Setelah itu mama ambil lagi. Dan kamu bersyukur punya mama yang baik, yang membatasi kamu menggunakan handphone. Ya, bagus loh anak ini. Tapi perlu saya beritahu kepadamu, kepada semua pencinta ABAM, nanti ada khusus ABAM untuk kid, untuk anak dan teenagers, untuk remaja, yang akan segera dirilis. Oke, terus. Selanjutnya dari wanita 76 tahun. Tolong bantu doakan agar mama saya hatinya melekat intim dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Mama saya selalu diberikan penghiburan, damai sukacita oleh Roh Kudus tiap saat sampai selama-lamanya. Paling penting keselamatan kekal mama saya. Mama saya boleh tinggal dalam kerajaan surga selama-lamanya. Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus Kristus. Juga saudara saya Anton dan saya juga. Kabulkan permohonan doa-doa saya dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ini apa? Udah umur 76, enggak tahu mamanya umur berapa ya. Iya, Pak. Oke, Tuhan menolong kamu. Ya, kiranya Bapa di surga menolong ibu ini dan keluarganya. Amin. Oke, kita akan teruskan lagi di pertanyaan berikut ya. Ini pertanyaan dari perempuan usia 18 tahun, belum menikah di Jakarta. Ya. Oke. Perempuan 18 tahun belum nikah di Jakarta. Iya. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, apakah orang yang suka menyaksikan binatang Menyiksa. Suka menyiksa binatang dan membuang binatang peliharaan ke jalan, kucing atau anjing, layak masuk ke kerajaan Bapa? Secara binatang-binatang peliharaan tersebut kan tidak bisa apa-apa, dalam artian bisa cari kerja. Kita sebagai manusia bukannya harus memiliki rasa belas kasihan yang lebih terhadap makhluk yang tidak berdaya tersebut. Melihat banyaknya manusia yang suka jahat terhadap binatang, terkadang membuat saya berpikir sesama manusia tidak layak untuk dikasihi dan ditolong. Tapi pikiran tersebut tidak sesuai kehendak Bapa pastinya. Jadi Terima gini kasih loh. Pak Eras. Orang tuh kalau nyiksa binatang semena-mena itu pasti punya kekejaman. Ya. Ya. Punya kekejaman. Dan orang seperti ini ya tidak 100% benar, tidak mutlak. Pasti juga terhadap orang lain juga kejam. Kita lihat kucing anjing yang kurus saja kasihan ya. Nah, ini malah dibantai. Ini kan ada something wrong. Tapi nggak tahu dibunuhnya gara-gara apa. Mungkin anjing itu anjing gila, suka gigit orang, atau kucingnya suka mencuri atau apa, sehingga harus dibunuh, ya bisa saja. Kita tidak tahu motifnya. Tapi kalau dia punya kekejaman terhadap binatang, tidak jauh juga. Dia terhadap kekejaman terhadap orang lain juga. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya perempuan 29 tahun menikah Jayapura. Oh iya, terus. Selamat malam Pak. Mungkin ini agak kurang sopan, tapi saya pribadi sangat butuh topangan dan solusi dari Bapak. Maaf ya Pak, saya seorang istri, anak pertama umur 4 tahun, dan sedang hamil 6 bulan anak kedua. Pak, jauh sebelum saya menikah dan berumah tangga, pergumulan saya ialah suami saya. Awal pacaran saya masih berharap dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik saat kita menikah. Ya, ini penting ya. Jangan menikah dengan orang yang Anda melihat tidak berkualitas. Dan jangan berpikir setelah menikah dia akan baik. Tidak. Pada umumnya tambah rusak. Setelah dia menikmati seks, bisa meniduri istri, nah dia tambah rusak. Udah puas. Manusia begini jahat dan kejam. Oke, teruskan.
Sifatnya yang cinta dunia lebih besar dibandingkan rasa takutnya kepada Tuhan. Suami saya terlahir dari keluarga yang ajaran agamanya kurang atau didikan sangat bebas. Karena mertua saya beda agama. Namun saya selalu mendoakan suami saya dalam doa saya tanpa henti selama 2 tahun masa berpacaran. Dan bahkan selama 5 tahun pernikahan ini, dia selalu menjadi yang utama dalam doa saya. Seringkali saat adu mulut karena saya sudah terlalu kecewa terhadapnya, suami lebih suka pergi ke dunia malam, main biliar. Dia jadikan sebagai hobi, mabuk dengan teman-temannya, suka pulang tengah malam atau jam 3 subuh. Kalau dia marah, jahat sekali. Dan setelah menikah, saya baru tahu dia suka pukul. Setiap hari saya hanya memikirkan rumah tangga saya, karena dia orang yang tarik ulur. Karena sifat baiknya kepada keluarga masih beriringan dengan hobi dunia lamanya, sekali temannya telepon langsung pergi, seolah terikat dan tidak bisa lepas. Padahal anaknya sudah mau 2. Saya sedih sekali Pak, saat di rumah hanya main game, tidak pernah bantu saya di rumah. Begitu dia ajak kami jalan-jalan sebentar, kemudian dia pergi lagi dengan dunianya sendiri. Ketika saya ajak ke gereja, alasannya tidak bisa gereja pagi atau susah bangun pagi. Saat ajak ibadah sore, seakan-akan dia lupa waktu dengan banyak alasan dan saya harus memaksa dan bertengkar lagi. Akhirnya hanya saya lagi dan anak saya yang pergi ibadah. Mama saya sangat tidak suka dengan suami saya, tapi suami saya baik ke mama saya. Hanya saja sifatnya yang seperti itu menjadi alasan mama saya tidak menyukainya. Saya bingung Pak, karena selama ini dia tidak pernah sadar untuk berubah. Padahal setiap bertengkar saya selalu bilang semua keburukan yang dia buat. Sampai satu waktu saya tidak tahu harus membela siapa, mama saya atau suami saya. Karena dalam hatiku masih percaya dan berharap dia bisa berubah sepenuhnya. Mohon solusi dan topangan doanya Pak, saya benar-benar kebingungan. Kamu pasti bingung karena suamimu pintar mengambil hati dan cerdik. Tapi kamu mencari Tuhan saja. Hanya Tuhan yang bisa tolong kamu menghadapi suami seperti ini. Yang kau bilang tarik ulur itu tadi, itu suami cerdik. Cerdik ngakali orang, cerdik ngakali mertua. Tapi dia tidak bisa mengakali Tuhan. Jadi kamu mesti mendekat kepada Tuhan. Kalau suamimu dan mamamu ribut, kamu jangan memberi respon apapun, kamu diam. Jangan sampai kamu dipandang ibumu membela suami, atau jangan sampai suami mandang kamu membela ibumu. Ini bahaya. Jadi kamu lebih baik diam saja. Oke, sampai di sini episode ini. Kita akan melanjutkan di episode 8670 ya. Ini 869, 870. Sampai jumpa di episode 870. Tuhan berkati.